Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok 10. Sistem informasi pasien rawat inap di rumah sakit online. Nama saya adalah Aloysius Erik Pratama Yulianto, NIM 1920185. Akan menjelaskan UML, yaitu Unified Modeling Language. UML adalah sebuah bahasa berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan dari sebuah sistem pengembangan software berbasis OO atau Object Oriented. UML sendiri memberikan standar penulisan sebuah sistem blueprint yang meliputi konsep bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema database, dan komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem software. Lanjut. Use case diagram. Skenario serangkaian langkah-langkah yang menjabarkan sebuah interaksi antara seseorang pengguna dengan sebuah sistem. Use case diagram merupakan salah satu diagram untuk memodelkan aspek perilaku sistem. Masing-masing diagram use case menunjukkan sekumpulan use case, aktor, dan hubungan. Diagram use case adalah penting untuk memvisualkan, memspesifikasikan, dan mendokumentasikan kebutuhan perilaku sistem. Use case diagram adalah interaksi antara aktor eksternal dan sistem. Hasil yang dapat diamati oleh aktor berorientasi pada tujuan dideskripsikan di diagram use case dan teks. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram mendeskripsikan tentang jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terdapat di antara mereka. Kelas diagram juga properti dan operasi sebuah kelas dan batasan-batasan yang terdapat dalam hubungan-hubungan objek tersebut. UML menggunakan istilah-istilah dan fitur sebagai istilah umum yang meliputi properti dan operasi sebuah kelas. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Screen diagram. Diagram screen adalah menunjukkan interaksi dengan menampilkan setiap partisipan dengan garis alir secara vertikal dan pengaturan pesan dari atas ke bawah. Diagram ini hanya menunjukkan barisan kejadian. Diagram. Teknik untuk menggambarkan logika, prosedural, proses bisnis, dan alur kerja. Dalam beberapa hal, diagram ini memainkan peran mirip sebuah diagram alir. Tetapi perbedaan prinsip antara diagram ini dan notasi diagram alir adalah diagram ini mendukung behavior paralel. Oke, perkenalkan, nama saya Yoga Ambriansa dengan NIM 1920449. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Pertama ada pasien dengan nama pasien, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan dia akan registrasi. Di sini menyimpan data registrasi, dan ada resepsionis rumah sakit juga dengan ID resepsionis, alamat, username, password. Resepsionis dapat mengelola data pasien dan juga mengelola data dokter. Di sini data dokternya ada ID dokter, nama dokter, dan alamat. Dan resepsionis juga mengelola jadwal dokter dengan itu ID jadwal, hari, jam masuk, dan jam selesai. Resepsionis juga mendaftarkan rawat inap yang diajukan oleh pasien, yaitu ada dengan nama pasiennya, alat medis, dokter, dan ruangan. Pasien juga yang telah mendapat persetujuan rawat inap dapat mengisi pendaftaran rawat inap. Terima kasih. Perkenalkan, saya Renarin Sofian dengan NIM 19200-426. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk use case-nya. Terdapat dua aktor, ada pasien dan resepsionis dari rumah sakitnya. Untuk aktor pasiennya itu melakukan pendaftaran, lalu memasukkan keluhan dari penyakitnya, lalu memilih waktu rujukan dan memilih dokternya. Lalu resepsionis dari rumah sakitnya ini mengelola kembali untuk disimpan pada database. Kemudian resepsionis dari rumah sakitnya ini manajemen
data kamar, lalu resepsionis mengelola data kamar, dapat pilihan kamar, dan memiliki use case yang harus dilakukan, yaitu cetak pesan kamar. Ya, selanjutnya saya Agrafizar Putra dengan NIM 1920110. Kali ini saya akan menjelaskan. Di sini ada admin, dia meloginkan nomor kartu identitas. Ketika dimasukkan berhasil registrasi, dilakukan pengisian data ada di registrasi. Disimpan data pasien, akan ditampilkan, dia juga akan jadwal dokter yang akan melakukan pengecekan dan perawatan kembali ketampilan admin dan data tersimpan. Selanjutnya di sini ada 3 daftar tabel. Yang pertama ada tabel daftar, tabel resepsionis rumah sakit, dan tabel record. Di dalam tabel daftar terdapat activity, yaitu daftar, masukkan identitas pasien, melihat jadwal dokter, memilih waktu rujukan, memasukkan keluhan penyakit, dan simpan data. Di dalam tabel resepsionis rumah sakit terdapat activity, yaitu login, menerima pendaftaran pasien, menyetujui pendaftaran berobat pasien, dan membuat laporan daftar rujukan pasien. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.